Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pembelajaran bab 5 halaman 127. Bentuk molekul dan gaya antar molekul. Pada pagi hari ini kita masih membahas bagian A, halaman 128, berbagai bentuk molekul. Ada 5 macam bentuk molekul dasar. Molekul kovalen, yaitu 1 linier, 2 segitiga datar, 3 tetrahedral, 4 trigonal bipiramida, 5 oktahedral. Untuk menentukan bentuk daripada molekul ini, kita menggunakan teori domain elektron di halaman 128. Ya. Untuk menentukannya, ya, kita hitung dulu jumlah domain elektron yang ditentukan, yaitu setiap elektron ikatan, baik tunggal, rangkap 2 maupun rangkap 3, adalah satu domain. Jadi setiap pasangan elektron bebas pada atom pusat adalah satu domain. Sebelumnya kita sudah mempelajari pasangan elektron yang berikatan dinamakan PeI, pasangan elektron ikatan. Pasangan elektron yang tidak berikatan kita namakan pasangan elektron bebas atau PeB. Kita lihat contoh berikut pada H2O. Dengan struktur Lewis, ya, kita menggabungkannya elektron valensi H1, kemudian O6. Jadi ada H di sini 2, 2 tambah 6, 8, sehingga terjadi oktet. H berikatan dengan O memberi elektron dari H1 dari O1 di sini. Jadi satu pasang, di sebelah kanan ini juga satu pasang. Jadi elektron ikatannya ada 2, 1, 2. Jadi elektron ikatannya 2, yaitu disebut 2 domain. Ya. Kemudian elektron yang tidak berikatan ada ini di atas, satu pasang, ini satu pasang. Jadi pasangan elektron bebas atau PeB ada 2. Jadi ada 2 domain PeB, 2 domain PeI, yaitu ikatan tunggal antara H dan O. 1, 2. Ini PeI, elektron ikatan, ini 1, 2. Ini pasangan elektron bebas. Jadi jumlah domainnya 2 tambah 2 ada 4 domain. Seperti itu. Nah, kemudian pada senyawa SO2, ya, struktur Lewisnya seperti ini. Kita hubungkan elektron valensi dari O 6, S6, O juga 6. Jadi dari kiri ini elektron ini berasal dari S, satu pasang. Di sini satu pasang dari S, satu pasang dari O. Sehingga di sebelah kiri terjadi ikatan tunggal, di sebelah kanan terjadi ikatan rangkap. Hitungannya yang kita lihat di sini pasangan elektron ikatannya ini 1, di sini 1. Ya, jadi ada elektron ikatan, ada 1 ikatan rangkap, 1 ikatan tunggal, ya. Ikatan tunggal 1, ikatan rangkap 1. Jadi 1 domain hitungannya. Kemudian pasangan elektron bebas, ya, tadi Ibu belum tegaskan, yang dari atom pusat ini. Jadi di sini atom pusatnya adalah S. Jadi elektron dari atom pusat, bukan O, ya. Jadi pasangan elektron pusat itu
pasangan elektron bebas itu adalah elektron yang berasal dari pasangan elektron dari atom pusat. Jadi jumlah domainnya menjadi 3 domain. Ya. 1 dari ikatan tunggal, 1 dari ikatan rangkap, dan 1 dari pasangan elektron bebas atau PEB. Kemudian, bagaimana menentukan PEB tanpa menggambar struktur Lewis-nya? Boleh dirumuskan seperti ini, ya. Di bukumu juga bisa dilihat, ya. Dengan cara E sama dengan elektron valensi dikurang X dibagi 2. E pasangan elektron bebas, Ev elektron valensi atom pusat. Ya, atom pusat. Atom yang mengikat atom lain. X di sini adalah jumlah elektron terikat. Nah, contohnya berapa PEB dari H2O? Kita buktikan. Ya. Atom pusat O sama dengan, ya, caranya pasangan elektron bebasnya sama dengan elektron valensi O. Tadi kita sudah sebut elektron valensi O sama dengan 6 karena O nomor atomnya 8. Jadi 26 elektron konfigurasinya. Jadi elektron valensinya sama dengan 6. Kemudian dikurang jumlah elektron terikat. Elektron terikat yaitu H. Atom pusatnya tadi O. Jadi yang terikat ada berapa? Ada 2. Elektron valensi O 6. 6 dikurang 2, 4. Kemudian dibagi 2. Ini sudah merupakan rumus. Jadi elektron atau pasangan elektron bebas daripada pada senyawa H2O sama dengan 2. Ya, ini boleh kalian latihan untuk menentukan PEB-nya. Kemudian kita menentukan rumusan tipe molekul yang mengikat oksigen. Ya, rumusnya berbeda dengan rumusan pada H2O tadi. Ya, ini di sini caranya. Pada umumnya atom pusat yang mengikat oksigen membentuk ikatan rangkap atau juga ikatan kovalen. Kalau yang tadi di sini, ya, O itu sebagai atom pusatnya. Nah, tapi kalau di senyawa ini, ya, yang diikat adalah oksigen. Ya, kalau di senyawa ini tadi H2O, O sebagai atom pusat. Tapi kalau di contoh berikut ini, yang diikat oksigen, bukan mengikat. Jadi di sini atom pusatnya adalah P, ya, atau fosfor. Ya. Untuk menentukannya, menentukan PEB-nya, atom pusat yang mengikat oksigen, jumlah elektron ikatan untuk O harus dikalikan 2. Contohnya, ya, senyawa POCl3. Senyawa POCl3. Elektron valensi dari P itu nomor 15. 285, golongan 5A, elektron valensinya 5. Ya, ini terlihat di struktur Lewis-nya ini 1 2 3 4 5. Ya, ini kita tulis elektron valensinya 5. Kemudian rumusnya 3 tambah 1 kali. Nah, ini dikalikan 2. Ini sudah rumus juga. Ya, kemudian dibagi 2. Ya. Jadi hasilnya di sini 0. Jadi pasangan elektron valensi pada POCl3 PEB-nya sama dengan 0. Ini rumusnya supaya dilatih nanti. Pada prinsip teori domain elektron, 1. Antar domain elektron pada atom pusat saling tolak-menolak.
sehingga mengatur diri sedemikian rupa sehingga tolakannya menjadi minimum. Ya, ini bisa dilihat pada teorinya. Halaman 129 bukumu. Urutan kekuatan tolakan umum minimum elektron jika senyawa yang memiliki PeB berikatan dengan PeB, tolakannya itu lebih besar dibanding senyawa 1 PeB dengan berikatan yang memiliki 1 PeI. Ya, ini urutannya. Jadi akibat adanya perbedaan kekuatan ini sehingga mengecilnya sudut ikatan pada bentuk molekulnya. Ya, jadi ini adalah tolakan domain elektron. Nomor 3, bentuk molekulnya hanya ditentukan oleh pasangan elektron ikatan. Bagaimana menentukan bentuk atom pusat yang memiliki PeB? Rumusannya, perhatikan, atom pusat dilambangkan dengan A. Domain elektron ikatan dilambangkan X. Domain PeB dilambangkan sebagai E. Contohnya tadi H2O. Tadi domain ikatannya ada 2, maka ditulis X2. Domain pasangan elektron bebasnya juga 2, maka ditulis E2. Jadi bentuk molekulnya menjadi AX2E2. Ibu ulangi, A ini atom pusat, ya, lambang atom pusat. X itu domain elektron ikatan, ya, atau PeI-nya. E ini lambang dari PeB. Ya, jadi PeB-nya ada 2, jadi E2. PeI-nya ada 2, jadi X2. Ini jadinya ya. Bentuk molekulnya atau tipenya menjadi AX2E2. Kita perhatikan gambar di halaman 130 bukumu sampai 131 ya. Tapi ini di sini Ibu buat begini. Jadi lambang AX2 itu linier, seperti ini linier dia. Ya. Kalau AX3 berarti X yang diikat itu 3, seperti ini. Ya, sudutnya 180 derajat, ikat linier, segitiga sama sisi 120 derajat. Kemudian jika AX4, contohnya CH4, berarti yang diikat 4. Ya, dinamakan bentuk molekulnya tetrahedral. Ini berdasarkan ini bisa kita lihat. Selanjutnya kamu bisa baca lagi di halaman 131 karena ini PPT-nya sangat banyak. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan halaman 133, kepolaran senyawa berdasarkan bentuk molekulnya. Sebelumnya kita harus mengetahui kepolaran suatu senyawa. Ada senyawa polar, ada senyawa non-polar. Ya, kepolaran suatu senyawa diketahui berdasarkan bentuk molekul dan perbedaan keelektronegatifan antara atom-atom penyusunnya. Ya, jadi kalau dia senyawa polar atau dinamakan senyawa polar, jika pasangan elektron yang digunakan membentuk ikatan kovalen tertarik lebih kuat pada salah satu atom. Ya. Dan sebaliknya, kalau senyawa nonpolar, ya, dia tidak ada tertarik ke sebelah, artinya sama kuat tarikannya. Ya. Contohnya atau ciri-cirinya dulu. Senyawa polar dapat larut dalam air dan pelarut polar lainnya. Memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat dari tidak meratanya distribusi elektron. Jadi tertarik ke salah satu atom yang lain. Ini contohnya. Ini tadi molekul nonpolar
ya, molekul yang tidak dapat memperlihatkan adanya kutub. Ya, jadi pasangan elektron yang dipakai bersama-sama ikatan kovalen tertarik sama kuat ke semua atom, ya, ke semua atom baik di kiri, kanan atau atom yang terikat. Kemudian harga keelektronegatifan atom-atom yang terbentuk atau yang membentuk molekul adalah sama. Ciri-ciri senyawa nonpolar diantaranya tidak larut dalam air dan pelarut airnya, kemudian tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat meratanya distribusi elektron. Contoh senyawa nonpolar sebagai berikut. Nah, ini contohnya. Kita lihat kalau dia nonpolar ini NH3. N ini masih memiliki PeB ini di sini 2, ya. Di sini. Makanya dia tolakannya sebelah di sini. Ya, tidak setara. Makanya dia disebut polar. Nah, kemudian kalau nonpolar ini ya terikat segitiga ini merata. Ini BF3. B ini tidak memiliki PeB, jadi tidak ada tolakan. Jadi dia merata ikatannya seperti ini. Juga di sini kelihatan ya, ini yang di bawah ini adalah contoh atau gambar dari senyawa nonpolar. Ini pada CO2, ini pada CH4. Ya, jadi sama rata dia, tidak ada PeB-nya. Itu kalau nonpolar. Kemudian teori hibridisasi. Teori hibridisasi ini ya adalah cara untuk meramalkan bentuk molekul suatu senyawa, dapat pula didasarkan pada teori hibridisasi atau pembesaran. Artinya, proses penyusunan kembali orbital dalam sebuah atom untuk membentuk seperangkat orbital ekuivalen atau tingkat energinya yang sama. Bagaimana caranya menentukan bentuk molekul berdasarkan teori hibridisasi. Ya, ini lihat tabelnya. Sp bentuk linear, Sp2 trigonal planar, Sp3 tetrahedral, Sp3d piramida trigonal, Sp3d2 oktahedral. Silahkan dilihat contoh halaman 133 sampai 136 ya. Di sana ada contohnya untuk membuat bagaimana terjadinya Sp2. Tapi di sini Ibu buat satu contoh yang lebih sederhana, yaitu menentukan tipe hibridisasi dari molekul CH4. Nah, terlebih dahulu kita harus menentukan dulu konfigurasi atom pusatnya. Di sini atom pusat adalah C. Ya, ini C. Yang diikat nanti adalah atom H. Ada 4. Jadi kita buat dulu konfigurasinya. 1s2, 2s2, 2p2. Kemudian kita gambarkan orbitalnya. Ini orbital 1s. Jadi elektronnya 2, 1 ke atas, 1 ke bawah. 2s, ini begini. Kemudian 2p, 2px, 2pz. Di px, py, di sini pz. Yang kosong adalah z. Kita harus ingat, untuk orbital s, 1, untuk orbital p, 3, untuk orbital d, 5, untuk orbital f, ada 7. Ya, itu kita pelajari pada semester sebelumnya. Nah, kemudian atom yang diikat adalah H. Nomor 1, 1s1. Jadi elektronnya hanya 1. Agar dapat membentuk CH4, satu atom C harus berikatan dengan 4 atom H. Artinya, setiap satu elektron yang terdapat dari orbital 1s, atom H, harus berpindah ke orbital C yang belum terisi penuh. Jadi orbital C yang belum terisi penuh hanya 2. Ya. Sedangkan yang belum diperlukan 4 orbital, yaitu dari H. Untuk mengatasi hal ini,
satu elektron dari dalam dua orbital s akan berpindah ke orbital yang belum terisi. Ini yang disebut dengan teori hibridisasi. Kita lihat contohnya, ya. Sehingga dari 2s nanti ke 2px, py, pz. Nih, seperti ini. Ya. Nah, sebelum hibridisasi seperti ini tadi, ya. Jadi dari 2s itu 2s dipindah ke sini. Ya. Dipindah ke sini. Tadinya kan kosong, lihat di sini. Ini kosong kan? Nah, jadi yang ini dipindah ke sini. Ya, dari 2s ini dipindah satu elektronnya ke 2p. Jadinya seperti ini. Ya. Kita lihat setelah itu berpindah ke sini, ini sudah menjadi lengkap. Apa ini? 1, 2, 3, 4 ini adalah elektron dari H. Ya. Jadi di sini tadi ini 1s2, 2s2, 2p, 3. Jadi elektron yang digunakan berada atau terhibridisasi berada di S, yaitu 2s dan 2p. Sehingga ya jenis hibridisasinya 1 di S, di P-nya ada 3. Nih, 1, 2, 3. Yang inilah yang S, P3. Kalau ini tidak diganggu karena ini 1S. Ya, jadi yang terhibridisasi di sini 2S tadi. Jadi SP3. Ya, itu yang kita sebut dengan hibridisasi SP3. Nah, demikian penjelasan Ibu tentang bentuk molekul dan kepolaran dan teori hibridisasi. Selamat berlatih di rumah dengan mengerjakan uji kompetensi 1. Silahkan dikerjakan.